kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Ronggo Prastowo. Selamat pagi Pak Ronggo. Selamat pagi. Ya, beliau adalah People Development Manager di PT Sumber Alvaria Trijaya atau masyarakat luas mengenalnya sebagai Alfamart. Bagaimana kabarnya Pak Ronggo? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Selamat datang di SMK Negeri 11 Bandung. Terima Pak. kasih undangannya. Iya. Kesempatan hari ini kita akan berbincang banyak dengan Pak Ronggo tentang bagaimana sih lulusan SMK itu bisa berkarya ya di dunia kerja. Baik, jangan lupa terus disimak perbincangan kita pada hari ini, dan saya ingatkan kembali untuk mengetik komen atau klik like dan subscribe-nya. Ya, berbicara tentang SMK nih Pak, atau nanti kedepannya ada lulusan SMK gitu ya Pak, ya, mungkin bisa dijelaskan Bapak selaku praktisi ya di dunia industri, seperti apa sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki anak siswa atau alumni SMK Pak? Untuk memasuki dunia kerja tentunya yang sangat diperlukan itu memang mentalnya ya Bu. Ketika mentalnya sudah stabil, dia sudah bisa mengatur emosi, maka keterampilan secara sosial kemudian mengontrol emosinya akan lebih baik, karena di dunia retail ini kan sangat berhubungan sekali dengan konsumen, dengan pelanggan yang urusannya nanti mengenai handling komplainnya. Itu sih Bu yang paling utama sebenarnya. Karena memang kalau kita bicara usia SMK, mungkin alumninya nanti baru 17-18 tahun, di mana masih kebanyakan masih labil gitu ya Pak ya dari sisi emosi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, lebih kuat ke soft skill-nya ya Pak ya dibandingkan dengan hard skill-nya, atau seperti apa Pak? Betul. Jadi kalau untuk soft skill itu kan pasti akan ke aspek sikap gitu kan, emosi gitu. Sementara kalau keterampilan atau skill, saya rasa teman-teman dari SMK ini sudah mempunyai banyak bekal, karena di retail saat ini juga sangat banyak yang berbasis teknologi. Sementara dari teman-teman SMK itu sudah mempelajari teknologi, sudah rata-rata sudah melek teknologi, nggak gaptek lagi kan gitu. Tinggal bagaimana mereka nanti mengaplikasikan. Baik, jadi pemirsa sekalian ya, terutama siswa-siswa SMK dan alumni juga harus ingat ya Pak ya, yang paling penting tadi adalah soft skill ya Pak ya, mental, dan kemudian juga bagaimana mereka bisa mengontrol emosi ya Pak ya. Karena hubungannya kalau di retail dengan klien ya. Konsumen. Ya, baik. Ya, baik. Selanjutnya Pak, mungkin Pak Ronggo bisa menggambarkan ya, kalau alumni SMK gitu ya, mereka sudah lulus kemudian memasuki dunia kerja, itu kira-kira gambaran jenjang karirnya seperti apa? Karena ini penting ya Pak ya, kebanyakan anak tuh karena mereka belum memahami ya, pengennya instan Pak. Jadi mungkin Pak Ronggo bisa menjelaskan prosesnya itu harus seperti apa sih Pak? Oke, kalau untuk teman-teman SMK, terutama yang Alfamart Class. Jadi untuk teman-teman yang Alfamart Class ini mempunyai keistimewaan sebenarnya. Ketika teman-teman itu join ke Alfamart, dia akan mendapatkan grading yang lebih tinggi daripada pelamar umum. Jadi langsung ke grade 4. Sementara pelamar umum itu ke grade 3. Kalau kategori pelamar umumnya itu berarti non-Alfamart Class. Ya. Jadi kalau siswa Alfamart Class ini kan memang dalam kurikulumnya kan sudah ada pembekalan baik teori maupun praktek di bisnis centernya Alfamart, dan dilengkapi dengan PKL juga kan di toko gitu Bu. Jadi begitu nanti join, tidak banyak lagi yang harus dipelajari, tinggal diaplikasikan. Setelah itu tentunya dengan proses belajar yang lebih singkat dan grading yang lebih dulu daripada pelamar umum, maka peluang berkarir untuk jenjang karir ke depannya lebih tinggi lagi, itu lebih terbuka gitu. Jadi dia nanti akan menjadi lebih cepat ya? Menjadi asisten kepala toko,
menjadi kepala toko gitu. Dan bahkan ketika teman-teman Alfamart Class ini nanti sudah bekerja di toko pun tidak menutup kemungkinan bisa berkarir ke bidang yang lain, divisi lain dari Alfamart, Bu. Nah, tentunya ini kan tetap memerlukan misalkan keahlian komputernya lebih baik, kemudian ilmu akuntansinya yang lebih kuat, ya mungkin akan bisa ke divisi-divisi finance, IT dan sebagainya. Gitu. Kalau tadi ini kan dari jalur Alfamart Class ya Pak ya. Kalau misalnya kita bicara yang jalur umum tadi, perbedaannya berarti hanya di cepat lambatnya, artinya kalau dari lulusan Alfamart Class itu lebih cepat jenjang karirnya gitu ya. Tapi kalau jalur umum juga tidak menutup kemungkinan kan ya Pak ya? Betul, Bu. Jadi kembali lagi kecepatan teman-teman ini untuk menyerap pembelajaran itu juga sangat menentukan. Betul. Karena tadi kalau Alfamart Class kan memang sudah start dari awal. Betul. Di sekolah sudah mempelajari, tetapi kalau yang jurusan atau pelamar umum ini memang mulai dari awal. Nah, tinggal benar-benar teman-teman ini bisa menyerap pembelajaran di Alfamart itu bisa lebih cepat, ya dia juga akan bisa bersaing, sama saja sebenarnya. Cuman untuk siswa Alfamart Class ini memang sudah lebih jauh. Betul. Ya, artinya teman-teman yang dari jalur umum tadi artinya lulusan SMK gitu ya Pak ya, jurusan apapun atau tadi tidak tergabung di Alfamart Class pun mereka juga bisa punya jenjang karir ya Pak ya, meskipun tadi ada grade yang berbeda ya. Bisa. Iya, baik. Jadi teman-teman harus ingat ya, ketika lulus SMK itu memang ada step-step gitu ya, ada jenjang-jenjang yang harus diikuti, nggak tiba-tiba lulus jadi manajer ya Pak ya. Ya, baik, tadi di awal kita sudah sedikit menyinggung ya Pak ya terkait dengan soft skill, karena memang kalau saya pribadi selama ini dapat masukan dari perusahaan itu memang lebih seputar soft skill gitu. Nah, mungkin Pak Ronggo bisa menjelaskan nih Pak, konteks implementasi soft skill dalam dunia kerja itu seperti apa sih Pak, biar teman-teman alumni SMK juga bisa memahami? Khususnya untuk soft skill di sini ya memang sangat diperlukan ya, karena bagaimana dia bisa mengaplikasikan keterampilannya ketika nanti emosinya, sikap gitu kan itu kurang mendukung, ya tentunya akan terjadi gap atau terjadi perbedaan-perbedaan mengenai instruksi atau daya tangkap dari teman-teman ini, sehingga mungkin akan berbeda. Apa yang harusnya dilakukan jadi tidak dilakukan, apa yang harusnya dilarang tapi malah dilakukan gitu. Jadi lebih ke, kalau soft skill itu sih memang lebih ke integritas, kedisiplinan, kemudian yang kalau secara umum ya itu adalah komunikasi. Kembali lagi sih Bu, mengenai bidang kerja kita itu sangat sosial dan umum kan gitu. Jadi soft skill ini benar-benar. Jadi kalau untuk implementasinya ya tentunya teman-teman ini bisa banyak ketemu orang, itu sudah harus belajar membiasakan diri bicara di depan umum, menghadapi komplain baik itu dari internal, itu atasan, teman gitu kan, kemudian dari customer langsung, apalagi kan itu lebih basically untuk dikuasai gitu Bu. Jadi dengan kata lain kalau misalnya kita bicara hard skill gitu ya Pak, kompetensi kasarnya mah udah dipelajari di sekolah atau siapa aja bisa mempelajari mungkin ya Pak ya, mudah dipelajari begitu ya Pak ya, dibandingkan dengan soft skill ini. Atau mungkin saya juga pernah dengar bahwasanya hard skill itu bisa membantu seseorang untuk dapat kerja, tapi soft skill itulah yang akan menentukan dia bisa bertahan atau tidak begitu ya. Betul, dalam pekerjaan itu. Sehingga teman-teman juga harus mencatat gitu ya. Jadi anak SMK itu yang terpenting bukan hanya hard skill-nya saja ya Pak ya, bukan hanya kompetensinya saja gitu ya, tapi juga soft skill tadi memegang peranan utama terutama di dunia industri atau dunia kerja. Action. Baik, mungkin selanjutnya teman-teman alumni SMK juga penasaran nih kan, mereka baru lulus gitu ya Pak ya, kira-kira tips-tips apa saja sih Pak gitu yang bisa Pak Ronggo share mungkin kepada para alumni SMK untuk terjun ke dunia kerja?
Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi kita bahas kan, soft skill itu sangat diperlukan di di ketimbang hard skillnya. Terbukti bahwa SMK dari jurusan manapun dan mempunyai keterampilan apapun kan sebenarnya tetap bisa masuk ke dunia kerja. Kalau saya yang mengatakan di sini adalah mengenai dunia kerja retail gitu. Jadi mau dari listrik, mau dari bangunan, bahkan otomotif pun bisa masuk ke dunia retail. Nah itu kan berarti sangat memungkinkan, atau yang sangat diperlukan itu adalah soft skill tadi. Lalu apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Yang pertama, teman-teman harus perhatikan mengenai persaingan, karena tidak dipungkiri saat ini yang berminat ke retail ini kan memang masih kalah dengan dunia industri yang lain. Tetapi teman-teman bisa ketahui dan tidak dipungkiri bahwa dunia retail ini yang saat ini lebih banyak berkembang dan menyerap kelulusan teman-teman. Jadi tipsnya adalah ketika teman-teman sudah lulus sekolah, lebih membuka wawasan dan membuka diri terhadap semua bidang pekerjaan, apalagi ke dunia retail mungkin harus sudah bisa benar-benar mempelajari bahwa dunia retail juga dunia yang penuh tantangan yang patut dicoba. Itu satu. Jadi tidak harus memilih pekerjaan yang harus sesuai dengan jurusannya, tetapi ketika ada peluang tentunya nanti akan juga bisa mengembangkan apa yang dia miliki. Artinya ada pembelajaran juga ya, iya. Pak, ya, dari situ. Kemudian kalau ke dunia retail, kembali lagi saya sampaikan, siapa yang bisa bersaing masuk ke dunia retail itu tentunya adalah tadi mental yang kuat sehingga bisa stabil emosinya, dan yang kedua adalah secara fisik. Secara fisik ini bicaranya adalah penampilan. Lebih ke penampilan itu dalam hal grooming ya. Penampilan grooming ini dia bisa ya mempunyai inner beauty gitu kan, mempunyai good looking lah ya, bukan bicara cantik atau ganteng saja. Iya, tapi ini yang memang bisa dikelola oleh teman-teman, bagaimana mempunyai sikap yang siap membantu, ramah gitu kan, friendly lah, ya, kira-kira seperti itu. Terus, gitu. Nah, itu yang sangat dibutuhkan di dunia retail sebenarnya. Ketika teman-teman mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi tadi, mengelola sikap, tidak tertutup kemungkinan lah, semua juga bisa melakukan atau bisa berkarir di retail. Jadi teman-teman harus diingat ya, tadi kalau bisa saya garis bawahi pernyataan dari Pak Ronggo tadi gitu ya, kita harus teman-teman alumni SMK itu harus punya daya saing gitu ya, terus kemudian juga harus terbuka terhadap aneka bidang pekerjaan. Yang idealnya memang harusnya sesuai dengan kompetensi ya Pak ya, tapi ketika ya namanya nasib siapa yang tahu ya Pak ya, ketika menemukan peluang di bidang pekerjaan lain pun itu bisa dicoba gitu, karena pasti gitu ya teman-teman akan mendapatkan pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang baru dari bidang pekerjaan tersebut. Kemudian juga harus mengupgrade diri untuk bisa lebih dewasa ya Pak ya secara emosi, karena tadi sudah disinggung berkali-kali itu adalah satu soft skill yang sangat penting, terutama kalau berhubungan dengan orang banyak gitu. Kemudian yang terakhir tadi Pak Ronggo juga menyinggung persoalan fisik, dalam artian bukan cantik atau gantengnya ya Pak ya, tapi lebih bagaimana kita mampu tampil baik di depan orang banyak, seperti misalnya ramah dan lain sebagainya. Ya mungkin ini yang terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir kan, sekarang dunia itu menghadapi tantangan yang sama gitu ya, itu pandemi COVID-19 ya Pak ya, dimana kita tahu banyak sektor yang terpukul gitu ya dengan adanya pandemi ini. Nah mungkin Pak Ronggo bisa menggambarkan kondisi
kondisi dunia kerja saat ini atau dunia industri saat ini setelah pandemi ini seperti apa sih Pak, sehingga teman-teman SMK juga bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan itu? Mungkin seperti yang teman-teman tahu juga bahwa retail, Alfamart itu menjadi salah satu bidang industri yang memang banyak dibutuhkan pada saat pandemi ini. Jadi kalau bicara bagaimana kondisi pekerjaan, bagaimana kondisi karyawan di Alfamart saat ini, tentunya bisa teman-teman lihat kami tetap survive, kami tetap harus bekerja melayani konsumen, melayani Indonesia kan. Jadi kondisinya adalah ya ini betul-betul membutuhkan atau menguji kedisiplinan karyawan, karena dituntut harus tetap bekerja, harus tetap sehat, maka kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan itu sangat-sangat diuji di sini. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap bisa bekerja melayani konsumen dengan kondisi yang sehat, karena memang selalu kita tekankan bahwa retail tetap buka, toko tetap buka untuk melayani konsumen dengan standar protokol kesehatan yang sangat disiplin dan patuh. Jadi harus pakai masker, selalu menggunakan hand sanitizer setiap habis melakukan kegiatan-kegiatan yang misalkan kebersihan, ketemu dengan orang dan sebagainya. Kemudian juga mengedukasi dan mengarahkan konsumen itu juga sangat penting. Bagaimana konsumen bisa menjaga jarak ketika antri atau ketika di lorong sedang antri untuk mengambil produk, itu juga kita biasakan untuk mengedukasi supaya tetap kondisi-kondisi di lapangan itu tetap disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini operasional toko juga masih lancar. Nah, itu mungkin yang agak membedakan dengan industri lain, karena memang Alfamart dituntut untuk bukan dituntut ya, artinya Alfamart itu sangat memang dibutuhkan untuk melayani sebagai pemasok logistik kebutuhan konsumen di masa pandemi. Dan oleh karena itu kita tetap operasional, tetap juga membutuhkan teman-teman yang baru lulus nanti bisa join juga. Artinya kalau secara umum mungkin bisa kita simpulkan bahwasannya alumni SMK yang memang berniat gitu ya, atau tertarik untuk memasuki dunia kerja, misalnya tertarik untuk masuk ke Alfamart atau ke bidang-bidang usaha yang lain gitu ya Pak, sudah harus terbiasa mungkin ya Pak ya, untuk beradaptasi dengan kondisi baru saat ini ya Pak ya, seperti tadi Pak Ronggo sampaikan harus menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh begitu ya. Betul. Kemudian juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah distandarkan begitu ya Pak ya. Betul Bu. Karena kalau terutama retail tadi ya Pak ya, pasti begitu bekerja keluar berhubungan dengan banyak orang begitu ya Pak ya, sehingga kalau tidak disiplin ya itu akan berbahaya. Iya. Gitu. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ronggo atas sharingnya, atas bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan jangan kapok Pak untuk datang dan berbagi ya insight-insight yang memang sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi ataupun alumni SMK Negeri 11 Bandung. Terima kasih banyak Pak Ronggo, sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa channel YouTube SMK Negeri 11 Bandung, sampai di sini perbincangan kita dengan Bapak Ronggo Prastowo dari PT Sumber Altaria Trijaya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara bincang-bincang yang lainnya. Jangan lupa tetap terus menyimak konten-konten di channel YouTube SMK Negeri 11 Bandung, dan jangan lupa juga like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.